Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ryan Eka Saputra. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan step by step dari program Decision Tree menggunakan Python. Untuk datasheet yang digunakan berasal dari website kaggle.com yang berjudul Machine Learning from Disaster. Untuk dataset ini merupakan dataset seluruh penumpang RMS Titanic. Nah, untuk data ini memuat beberapa value, yaitu nilai jumlah penumpang beserta awak kapal, kemudian nama, umur, dan lain-lain. Nah, library pada program ini yang digunakan adalah Pandas, Seaborn, dan Escalern. Untuk membaca datasheet, dalam membaca datasheet di sini menggunakan inisialisasi train untuk membaca datasheet dan inisialisasi tes untuk membaca data tes. Kemudian pada kernel di sini ditampilkan beberapa data. Nah, di data proses, pada data proses ini terdapat beberapa kelas yang digunakan untuk data yang dilatih. Yang pertama itu age, p-class, sex, dan var. Serta ada kelas survive yang digunakan sebagai data target. Nah, dari data yang ditampilkan tadi, masih ada beberapa yang kosong. Maka dilakukan pengisian data dengan nilai min atau median dari datasheet yang digunakan. Nah, untuk data string ke type data in, yaitu datasheet kelas sex diubah menjadi array integer agar bisa dibaca oleh program. Nah, kemudian untuk proses modeling, pada pemodelan data sendiri digunakan metode decision tree. Setelah diproses, dibentuk model algoritma decision tree. Untuk memprediksi data pada praproses, dibentuk variabel yang digunakan untuk memuat data yang akan dipelajari oleh model. Kemudian dibuatlah model decision tree untuk variabel data string yang dibuat sebelumnya. Lalu dilatih sebanyak 100 kali dengan data train yang diacak dan diukur dari model yang sudah dirakit. Kemudian ke evaluasi model. Di tahap selanjutnya, menguji model yang sudah dilatih dan diukur tingkat akurasinya pada data uji. Nah, pada proses ini, data uji yang sudah dimasukkan sebelumnya diuji menggunakan model decision tree yang sudah dibuat. Kemudian pada gambar di atas ini dapat dilihat akurasi pemodelan data yang telah dilakukan, yaitu dengan skor 92,23%. Nah, pada data uji ini juga terdapat 4 kelas yang digunakan, yaitu data kelas sex, p-class, var, dan kelas age. Di sini juga dilakukan pengubahan type data sex dari string ke data in, dan juga dilakukan pengisian tabel yang masih kosong menggunakan nilai mean atau median dari datasheet yang telah dipakai. Selanjutnya, yang keenam itu prediksi data. Nah, dari data uji ini dengan menggunakan model yang telah dibuat sebelumnya, yaitu menggunakan model decision tree, kemudian dilakukan evaluasi model dengan menggunakan data uji yang telah disediakan, yaitu data tes tadi. Nah, untuk hasil akhirnya nanti disimpan pada data frame dengan nama kolom passenger ID dan nama kolom survive. Kemudian data frame-nya disimpan ke file hasil akhir .csv. Nah, untuk menyimpan hasil klarifikasi dari decision tree-nya, yang terakhir dapat dilihat pada tabel di layar. 5 data pertama dari hasil akhir setelah diprediksi dilakukan untuk penumpang yang hidup dan meninggal. Dan di kolom passenger ID adalah nomor penumpang. Sedangkan pada kolom survive terdapat keterangan 0 dan 1. Untuk keterangan 0 itu adalah keterangan penumpang yang meninggal, dan keterangan angka 1 adalah penumpang yang selamat. Nah, untuk gambar screenshot dari file CSF-nya bisa dilihat di gambar sini.
Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.